Hipotesis kontrak baru Dybala. Menurut Corriere dello Sport, kemungkinan besar masalah ini akan dibahas lagi di akhir bursa transfer, saat Massara sudah memiliki gambaran yang jelas tentang skuadnya. Hipotesis yang dipertimbangkan adalah perpanjangan kontrak baru, yang akan berfungsi untuk memperpanjang petualangan pemain Argentina itu di Roma dan mengurangi beban gajinya, sehingga meringankan beban gaji. Ini akan menjadi solusi yang menguntungkan bagi Dybala, yang akan melihat sentralitasnya diakui dan dapat mengakhiri kariernya di Trigoria. Bagi Roma, yang akan tetap sejalan dengan batasan yang diberlakukan oleh perjanjian penyelesaian UEFA, yang berakhir pada akhir musim depan. Roma minati seorang Haraldson. Gasperini telah meminta total 6 bala bantuan, bek tengah, 2 pemain sayap, 1 gelandang, dan 2 penyerang. Bahkan untuk lini serang, Roma terus mengincar pemain dari Liga Prancis. Dalam beberapa jam terakhir, muncul minat terhadap Hakon Arnar Haraldson, pemain sayap Islandia kelahiran 2003 yang didatangkan Lille dari Copenhagen seharga 15 juta. Dalam 2 musim ia telah mengoleksi 13 gol dan 10 assist, 8 diantaranya tercipta pada musim lalu saja. Ia adalah pemain muda tetapi memiliki pengalaman internasional yang baik, cocok dengan gaya bermain vertikal Gasperini. Menurut La Gazzetta dello Sport, Lille menilai banderolnya sekitar 20 juta. Doujoure, plan B. Jika Lucumi sulit digapai, Gasperini telah meminta setidaknya 1 bek tengah baru. Nama pertama dalam daftar tetap John Lucumi, pemain Kolombia dari Bologna itu memiliki klausul sebesar 28 juta euro yang mempersulit pembeliannya, tetapi ia tetap dianggap sebagai profil ideal untuk melengkapi departemen tersebut. Namun, seperti yang dilaporkan Lego, jika jejaknya mendingin, rencana B sudah siap. Dia adalah Ismaek Doujoure, lahir tahun 2003 di Strasbourg, yang saat ini bermain untuk tim nasional Prancis U21 di kejuaraan Eropa dalam kategori tersebut. Dia adalah salah satu prospek paling menjanjikan di kancah Prancis dan, dengan kontrak yang berakhir pada tahun 2026, dia mungkin tergoda oleh gagasan untuk pindah ke klub besar asing. Strasbourg tidak bermaksud menjualnya dan meminta 20 juta untuk melepaskannya. Evan Dika ditawarkan ke Madrid. Akan tetapi, menurut La Gazzetta dello Sport, Roma telah melakukan kontak dengan Real Madrid untuk memverifikasi kemungkinan minat Los Blancos. Nilainya mulai dari 40 juta euro, angka yang akan mewakili total keuntungan modal, mengingat Dika datang musim panas lalu dengan status bebas transfer. Pendapatan yang tidak hanya akan menyelesaikan masalah neraca akhir, tetapi juga akan memberikan margin operasi awal untuk menghadapi musim berikutnya, musim terakhir di bawah kendali perjanjian penyelesaian dengan UEFA. Namun, tanggapan Real Madrid dilaporkan dingin. Klub Spanyol itu baru-baru ini menginvestasikan 60 juta untuk Hussein dan tidak menunjukkan antusiasme apapun terhadap proposal tersebut. Lini pertahanan dianggap lengkap, setidaknya untuk saat ini, dan pintu tampaknya tertutup. Namun sinyal yang dikirim oleh Roma jelas, jika tidak ada tawaran untuk profil lain, Dika tetap menjadi kandidat nomor 1 untuk dikorbankan. Kini, klub Serie A bisa beri kontrak 8 tahun kepada pemain. Pada tanggal 20 Juni Dewan Menteri menyetujui Undang-Undang Dekret yang akan merevolusi dunia sepak bola. Durasi kontrak telah diubah dengan implikasi pada anggaran klub. Seperti dilansir Corriere dello Sport, durasi maksimum kontrak berkisar antara 5 tahun hingga 8 tahun. UU tersebut menyatakan, pada pasal 11 rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, pada poin 4 huruf B tertulis bahwa, pada pasal 26, ayat 2, periode pertama peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2021 edisi Katak 5 diganti dengan 8. Aturan yang diperkenalkan pada tahun 1981 dan kemudian direformasi pada tahun 2021, akan berubah setelah diundangkannya Presiden Republik, ketika keputusan tersebut mulai berlaku yang membawa perubahan radikal ke pasar transfer. Ini akan memungkinkan klub untuk melindungi aset mereka, yaitu para pemain yang setelah 2 atau 3 tahun harus sudah bernegosiasi untuk pembaruan. Undang-undang baru ini akan memiliki implikasi pada neraca klub. Pada kenyataannya ini akan mengurangi angsuran amortisasi tahunan dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk meningkatkan investasi. Kini FIFA juga harus campur tangan dan mengubah aturan tentang perlindungan kontrak mengingat adanya perubahan ini.
Laga Liverpool vs Roma pengaruhi kepergian Alisson ke Liverpool. Alisson Becker kembali berbicara tentang Roma dan khususnya leg pertama semifinal Liga Champions 2017/18 antara Giallorossi dan Liverpool. Pemain asal Brasil itu mengakui bahwa pertandingan itu sangat menentukan masa depannya. Berikut kata-katanya. Saat itu, banyak rumor yang mengatakan bahwa Liverpool tertarik pada saya. Sebagai pemain bola, Anda mulai membayangkan, klub besar, mungkin saya akan mendapat panggilan. Jadi, saya pergi bermain di Anfield dengan keinginan untuk memberikan yang terbaik, tetapi pada akhirnya kami kalah 5-2. Suara dari para penggemar di tribun sangat keras, sampai-sampai masuk ke kepala saya. Di babak kedua, ketika saya berpindah sisi lapangan untuk bermain di bawah The Kop, saya mendengar para penggemar Liverpool melingkarkan tangan dan mendukung saya. Kemudian saya berkata dalam hati, oke, mungkin mereka ingin saya datang dan bermain untuk mereka. Cara mereka mendorong tim mereka luar biasa malam itu. Kami, Roma, tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan itu. Malam yang emosional. Ya, hasilnya bukan yang terbaik bagi saya saat itu, tetapi pengalamannya luar biasa. Saat itu, saya berpikir, jika klub itu memanggil saya pasti akan menerimanya. Baldanzi jadi pilihan pertama Torino. La Stampa, Torino tengah memimpikannya kedatangan Tommaso Baldanzi. Playmaker muda milik Roma itu sangat disukai oleh pelatih baru Granata, Marco Baroni, dan telah masuk dalam radar mereka sejak sebelum kepindahannya dari Empoli ke ibu kota, sebuah langkah besar yang hingga kini belum benar-benar mewujudkan potensinya. Kini, Torino siap menggoda sang talenta dengan jaminan proyek yang bersahabat bagi pemain muda, dalam tradisi sekolah yang jarang keliru dalam membentuk bakat. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Gianpiero Gasperini, yang berencana mengevaluasi Baldanzi selama masa pramusim sebelum menentukan masa depannya. Sementara itu, Parma juga dikabarkan menaruh minat pada pemain berusia 21 tahun itu, menandakan bahwa masa depan Baldanzi akan menjadi salah satu isu menarik di bursa transfer musim panas ini. Sarawi siap membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi sosok sentral bagi Roma. Corriere dello Sport, dengan kedatangan Gianpiero Gasperini, pelatih yang pertama kali meluncurkannya ke Serie A, Stefan El Shaarawy siap membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi sosok sentral bagi Roma, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sang Firaun kini menjelma sebagai figur penting di Trigoria, bahkan menempati posisi ke-13 dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub. Musim lalu, ia kerap dipercaya tampil, menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi. Kini, di hadapan Gasperini, tantangan baru telah hadir, sekaligus peluang emas. El Shaarawy bertekad merebut kepercayaan sang pelatih melalui dedikasi, profesionalisme, dan kualitas teknik yang selama ini menjadi ciri khasnya. Liverpool menginginkan 15 juta, seperti dilaporkan oleh Sky Sport. AS Roma termasuk di antara opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Federico Chiesa. Federico Chiesa apresiasi tinggi oleh pelatih Gianpiero Gasperini terhadap profil sang pemain. Sang agen pun telah menawarkannya kepada AC Milan dan Napoli, meski kedua klub itu tidak menjadikannya prioritas, melainkan hanya melihatnya sebagai peluang bursa transfer yang bisa dievaluasi menjelang akhir bursa transfer. Sementara itu, klub pemilik mematok mahar sekitar 15 juta euro dan tidak membuka diri terhadap opsi pinjaman, termasuk yang disertai klausul pembelian wajib atau bersyarat.